Tingginya kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah membuat pemerintah melockdown beberapa desa. Belasan pasien COVID-19 dari Kudus berbaur dengan pasien lain di Rumah Sakit Pati, Jawa Tengah. Belasan pasien dari Kudus ini dialihkan ke Rumah Sakit Pati akibat rumah sakit di Kudus yang kewalahan menangani pasien COVID-19. Bahkan mereka sudah mengalami over kapasitas. Kita akan melihat bagaimana suasana di Kudus. Ada kontributor kami, Nur Khairuddin di sana. Nur, selamat malam. Selamat malam. Nur saat ini berada di kawasan yang di lockdown atau tidak? Sekarang saya berada di sekitar alun-alun kota, di mana jalur ini juga sebenarnya mengalami penyekatan ketat untuk kendaraan yang berasal dari luar kota Kudus. Apakah warga tetap boleh berkegiatan? Warga tetap berkegiatan, hanya saja untuk tempat-tempat seperti misalnya kalau di Kudus itu kan banyak yang disebut sebagai pasar tiban yang berada di lokasi-lokasi biasanya pabrik-pabrik rokok itu kan ada pasar tiban. Itu untuk sementara ini oleh pemerintah kabupaten ditutup untuk sementara waktu. Sejak kapan peningkatan ini terjadi? Apakah setelah libur Lebaran atau beberapa hari ini saja? Mulai ada peningkatan COVID-19 di Kudus itu pasca libur Lebaran. Jadi lebih dari itu naiknya drastis itu sekitar antara 1 hingga 2 minggu belakangan ini. Sumber penyebaran ini apa? Apakah warga yang mudik atau karena banyaknya pengunjung yang ziarah ke beberapa tempat di Kudus? Ada beberapa indikasi di Kudus, salah satunya pemudik. Jadi kalau pemudik itu kan memang kita tidak mengetahui secara pasti karena sebagian pemudik di Kudus itu pulang lebih cepat. Di awal-awal Ramadan sebagian sudah mulai pulang. Kemudian yang sebenarnya yang lebih memperparah sebenarnya adalah karena banyak kerumunan warga ya. Jadi banyak sekali seperti di swalayan-swalayan, kemudian di sejumlah tempat-tempat pariwisata yang memang pada saat libur Lebaran memang dibuka. Hanya saja meskipun aparat baik pemerintah itu dari Satpol PP maupun polisi itu selalu terus melakukan razia ke tempat-tempat itu, tapi memang karena masyarakat yang barangkali sudah cukup lama tidak merayakan Lebaran seperti tahun kemarin, jadi mereka sangat ramai di tempat-tempat umum seperti itu. Ya, gambaran yang terlihat dari peningkatan pasien ini adalah rumah sakit. Bagaimana sekarang rumah sakit di Kudus menangani pasien? Untuk rumah sakit saat ini masih terus bekerja keras. Seperti misalnya di Rumah Sakit Umum Daerah Lukman Haji, kemarin sempat penuh, baik itu di ruang IGD maupun di ruang perawatan. Namun dari pihak rumah sakit nampaknya sudah mulai tadi malam melakukan pembukaan ruang-ruang yang selama ini tidak digunakan untuk COVID, kemudian digunakan untuk COVID. Bahkan untuk hari ini, setelah menambah ruangan ya, yang awalnya itu 108 itu penuh, kemudian ditambah 34 penuh lagi, kemudian membuka lagi 22 dan mulai penuh. Sekarang membuka di AKBIS, Akademi Kebidanan yang berada di belakang rumah sakit. Itu ada jumlahnya sekarang yang sudah masuk ke sana 16 pasien. Oke, baik. Nur Khairuddin melaporkan langsung dari suasana lockdown di Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih. Unjuk rasa ratusan supporter PSM Makassar menuntut pembangunan stadion yang terbengkalai usai dibongkar rusuh. Seorang pemuda ditangkap karena membawa miras dan diduga hendak berbuat kerusuhan. Seorang peserta aksi ini melawan petugas dan hendak berbuat rusuh. Mereka menuntut Stadion Mato Angin yang sudah dibongkar segera dibangun kembali. Stadion Andi Matalata Mato Angin Makassar merupakan kandang dari klub PSM Makassar. Pembangunan stadion dianggarkan dengan dana 1,1 triliun rupiah, tetapi dihentikan karena diduga melanggar tata ruang.
Kita kembali ke Jakarta. Dua kelompok massa yang pro dan kontra pemecatan pegawai KPK berunjuk rasa di gedung KPK. Aparat TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi. Massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia berunjuk rasa di gedung Merah Putih KPK. Aksi ini mendukung pimpinan KPK yang telah memecat 51 pegawai yang tidak lolos seleksi. Kebijakan pemecatan pegawai KPK memang mengundang polemik. Tak jauh dari Gedung Merah Putih, aksi pendukung pegawai KPK berunjuk rasa di Gedung Lama. Mereka melaksanakan ruatan rakyat memprotes pemecatan 51 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Aksi dua kelompok berbeda aspirasi ini dijaga ketat puluhan personal TNI dan Polri. Mereka menurunkan water cannon, barakuda, kendaraan bermotor, dan mobil pengurai massa. Penyidik senior KPK Novel Baswedan beserta dengan sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan hari ini diperiksa Komnas HAM. Sementara Direktur Pembinaan Jaringan Kerja KPK memantik debat dengan menantang Ketua BKN perang terbuka. Novel Baswedan beserta sejumlah kasatgas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait pelaporan yang diajukan 75 pegawai KPK dalam dugaan pelanggaran HAM saat menjalani tes wawasan kebangsaan. Pemeriksaan hari ini dengan memintai keterangan dari Novel Baswedan dan beberapa kasatgas penyidik KPK dengan mendalami proses dan substansi tes wawasan kebangsaan. Terkait ini adalah pendalaman dari apa yang sudah disampaikan pada saat pengaduan awal dan kami sudah mempelajari pengaduan awal tersebut dan karenanya kami melakukan pendalaman keterangan terkait dengan proses yang ada dan juga substansi dari tes wawasan kebangsaan. Keterangan yang diberikan kepada Komnas HAM untuk melengkapi bukti-bukti yang telah diserahkan kepada Komnas HAM pada hari Kamis. Novel berharap fakta-fakta yang telah diberikan dapat digunakan dalam penegakan HAM demi kepentingan pemberantasan korupsi. Demi kepentingan pemberantasan korupsi dan kepentingan negara. Jadi saya kira sekali lagi saya ingin garis bawahi, ini bukan hanya kepentingan orang per orang, tapi upaya pemberantasan korupsi yang terancam dengan langkah-langkah yang sedemikian rupa dan tentunya akibatnya sangat berbahaya sekali karena bukan sekedar menghambat atau mengganggu pemberantasan korupsi tapi juga membuat stigma kepada orang-orang yang bekerja baik dan saya kira itu kalau dibiarkan saya khawatir ke depan akan banyak lagi orang-orang atau warga negara Indonesia yang mengalami hal-hal yang serupa. Sementara itu, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK terlibat konflik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sujanarko menentang perang terbuka karena kecewa BKN mengabaikan sejumlah prosedur saat menggelar tes wawasan kebangsaan untuk para pegawai KPK. Kita langsung berbincang dengan Ita Hoiriah, pegawai KPK yang bertugas di bagian unit literasi korupsi. Mbak Tata, selamat malam. Selamat malam. Jadi Mbak Tata ini masuk dalam 51 pegawai KPK yang harus berhenti. Sampai sekarang saya belum dapat informasi apakah saya masuk dalam 51 atau 24 pegawai yang masih bisa dibina. Jadi saya tidak tahu kalau ditanya masuk yang kelompok yang mana gitu. Kalau sekiranya masuk dalam 24, apakah akan ikut pembinaan atau memilih cara yang lain? Saya pikir dari awal kami sudah jelas bahwa kami mempertanyakan tes ini. Gitu. Tes ini kan validitasnya tidak bisa dibuka nih. Kenapa? Gitu. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kan kami sebagai peserta itu bisa melihat hasil dari tes tersebut. Itu belum dibuka. Kemudian sejak awal juga prosesnya banyak kejanggalan yang beberapa kali sudah saya sampaikan di forum. Sehingga kalau misalkan saya masuk dalam 24 dan menerima untuk dibina, berarti saya secara tidak langsung
menerima bahwa tes kemarin legitimate gitu. Padahal ya kami menolak tesnya. Kalau menerima berarti mengakui bahwa kemarin tidak lolos dalam tes tersebut ya Mbak Ita ya. Oke, Mbak Ita, Ya, sebetulnya tadi Mbak Ita bilang tidak dibuka hasilnya atau tidak dibuka konten daripada pertanyaan-pertanyaan dalam tes tersebut? Saya tidak diberitahu alasan kenapa saya tidak memenuhi syarat dari tes wawasan kebangsaan. Jadi ketika saya menerima SK 652 tahun 2021, dalam SK tersebut saya hanya secari kertas, nama, nomor pegawai saya, dan keterangan bahwa saya tidak memenuhi syarat dari tes wawasan kebangsaan. Dan konsekuensinya adalah saya harus melimpahkan tugas dan kewenangan saya kepada atasan langsung. Nah, di sini kan yang menjadi pertanyaan karena sejak awal tidak pernah ada kejelasan apakah tes ini ada mekanisme lolos dan tidak lolos gitu. Sehingga kalau tidak dijelaskan dari awal, kenapa tiba-tiba ketika hasilnya sudah keluar, kami harus menyerahkan tugas dan kewenangan kami, dan sekarang ada 51 pegawai yang diinformasikan berlabel merah. Gitu. Oke, dari tes yang dilakukan kemarin, kalau ditebak-tebak oleh Mbak Ita, sebetulnya di bagian mana tidak lulusnya? Saya sendiri tidak tahu ya, karena begini, ketika tanggal 17 Februari 2021 sosialisasinya hanya secara umum bahwa pegawai harus ikut tes wawasan kebangsaan. Pada awalnya kami mengira itu menggunakan tools CPNS pada umumnya, tapi pada tanggal 2 Maret baru diinformasikan bahwa tes wawasan kebangsaan ini menggunakan metode indeks moderasi bernegara, yang kami sendiri tidak tahu bentuk tesnya seperti apa dan bayangan bentuknya seperti apa. Dijelaskan bahwa tes tersebut hanya berkaitan dengan topik Pancasila, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah yang sah. Begitu juga sebaliknya dengan wawancara, itu pun hanya pendalaman topik-topik yang sudah disebutkan di awal. Namun sayangnya ketika wawancara, selain pertanyaan implementasi Pancasila, saya justru ditanya hal-hal yang ranahnya privat gitu, dan mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan saya, apalagi berkaitan dengan topik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Oke, pertanyaan privat macam apa kira-kira kalau boleh dibuka ke publik? Untuk pertanyaan yang saya alami sendiri, saya ditanya pertama status pernikahan saya. Ketika saya jawab saya belum menikah. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah saya punya pacar. Kemudian pacaran berapa kali. Apakah pacaran yang sekarang ini diperkenalkan kepada orang tua, apakah pacaran yang sekarang ini menuju pernikahan, dan yang terakhir yang menurut saya cukup mengganggu adalah kalau pacaran ngapain saja. Selain pertanyaan tersebut, saya juga ditanya tentang apa aliran agama saya, kemudian latar belakang aliran agama yang dianut oleh orang tua saya, dan organisasi apa yang saya ikuti. Jadi sebetulnya IMB itu indeks moderasi berpacaran sebetulnya kalau dari pertanyaan-pertanyaannya ya, bukan indeks moderasi bernegara. Oke, dan apakah waktu itu Mbak Tata dengan senang hati menjawab atau kemudian memilih tidak menjawab sehingga kemudian tidak ada nilai yang diberikan? Saya menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat gitu. Namun persoalannya ini tidak terjadi hanya pada saya saja gitu. Ketika saya bercerita tentang pengalaman wawancara saya kepada rekan-rekan saya, ternyata rekan-rekan saya juga mendapat pertanyaan yang tidak jauh berbeda gitu, aneh-aneh gitu. Ada yang ditanya pandangannya terkait free sex, kemudian apakah suka nonton film porno. Ada juga yang ditanya pilih mana Pancasila dan Al-Quran, padahal keduanya kan tidak bisa dipilih satu sama lain karena tidak sebanding gitu ya. Kemudian ada yang ditanya kenapa bercerai, apakah masih teringat dengan mantan, apakah masih ada rasa dan sebagainya. Dan tentu ini pertanyaan yang membuat kami berpikir apa korelasinya dengan topik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah gitu. Dan anehnya lagi adalah standar pelaksanaan wawancara ini pun beragam gitu. Saya diwawancarai hanya satu orang gitu, dan kebetulan pewawancaranya adalah memperkenalkan diri dia berasal dari instansi yang mana. Berbeda dengan rekan-rekan saya, ada yang diwawancarai oleh 2 orang gitu. Dan instansi pewawancaranya pun beragam. Ada yang dari BNPT,
ada dari yang TNI Angkatan Darat, ada yang dari BIN, dan ada yang dari BAIS gitu. Jadi kami bertanya-tanya apakah ini random ataukah memang ada pengkhususan pegawai ini diwawancari oleh instansi tertentu gitu. Oke, baik. Ada tidak pertanyaan yang terkait dengan pilihan beragama? Waktu itu rekan saya kebetulan gitu yang bercerita bahwa dia ditanya apakah kalau sholat itu menggunakan kunut. Oke. Gitu. Kemudian kalau misalkan kebetulan rekan saya menjawab tidak gitu. Nah, kalau misalkan dia dalam posisi berjamaah dalam satu lingkungan dan kemudian imamnya ternyata kebetulan kunut, apa yang dia lakukan gitu. Kebetulan rekan saya jawab, ya saya akan ikut, nggak mungkin saya akan keluar dari barisan jamaah gitu. Oke. Ada juga yang ditanya apakah mengucapkan ucapan selamat kepada umat agama yang lain ketika hari raya tertentu gitu. Oke, jadi kalau soal kunut ini bukan Mbak Ita yang mengalami, tapi teman Mbak Ita ya? Iya. Karena sebagai seorang yang hidup di pesantren, tentu saja Mbak Ita adalah orang yang menjalankan kunut. Tidak ada kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, kira-kira pertanyaan yang beragama ini ada kaitan nggak dengan isu yang sering disebut KPK dikuasai Taliban tersebut? Barangkali ya, kalau misalkan kita hubung-hubungkan bisa jadi gitu. Tapi kalau kita lihat hasil dari 11 Mei yang lalu, ketika diumumkan ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari tes wawasan kebangsaan ini, ternyata kita lihat background-nya beragam. Ya. Ada 11 pegawai yang beragama Nasrani di barisan 75 nama itu, ada satu Hindu dan ada satu yang Buddhis. Kalau misalkan kita lihat Islam yang moderat, ada juga dalam barisan ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami adalah apa yang menjadi faktor 75 ini, termasuk saya salah satunya, tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Tidak pernah disosialisasikan ada mekanisme lolos tidak lolos. Kemudian kalau misalkan memang ada benar lolos tidak lolos, indikator apa saja yang menjadi penilaian dan ambang skor berapa yang dinyatakan lulus gitu. Dan kami berharap bahwa ini bisa dibuka kepada kami demi ini menjadi pertanggungjawaban di publik gitu. Oke, ada yang bilang bahwa sebetulnya tes wawasan kebangsaan ini hanya tools untuk mengusir orang-orang yang sudah ditarget selama ini. Mbak Ita ini termasuk golongan yang nakal tidak di KPK? Saya tidak tahu. Kalau misalkan indikator nakal ini adalah melanggar kode etik, saya nggak pernah. Saya tidak pernah mendapatkan SP gitu. Tapi kalau misalkan dianggap ikut bagian dalam menolak revisi undang-undang KPK pada lalu, ya saya salah satunya. Tapi persoalannya adalah saya tidak satu-satunya yang menolak. Banyak beberapa teman saya yang juga menjelaskan bahwa dia juga ikut dalam barisan penolakan revisi undang-undang KPK, termasuk juga yang menolak calon pimpinan yang bermasalah saat itu bisa masuk dalam lolos di TWK ini gitu. Oke. Jadi waktu pimpinan KPK yang sekarang ada di sana sebagai direktur penyidikan, apakah Mbak Ita sempat ada periksi juga? Saya tidak berkaitan secara langsung, tapi perlu dipertegas bahwa saat itu gerakan yang dilakukan oleh sejumlah pegawai, karena waktu itu sudah diumumkan secara jelas ada sidang etiknya, ada pengumumannya, dan saat itu yang mengumumkan sendiri adalah pimpinan KPK saat itu. Saya pikir penolakan tersebut adalah hal yang wajar, dan saat itu pun tidak menyebut orang per orang gitu, tapi menyebut keseluruhan calon pimpinan yang dipandang oleh kami memiliki catatan. Oke, ya. Waktu itu Mbak Ita menyatakan sempat dihubungi salah seorang pimpinan KPK untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah ini. Itu sebetulnya bagaimana hubungannya dengan WA yang disampaikan pimpinan KPK tersebut? Saya dihubungi melalui telepon waktu itu, dan saya perlu perjelaskan bahwa tidak hanya saya saja yang ditelepon. Ada beberapa rekan saya dalam barisan 75 itu yang juga dihubungi oleh salah satu pimpinan. Gitu. Ketika saya sendiri yang dihubungi, waktu itu ditanya, beliau menyatakan bahwa dia kaget bahwa saya masuk dalam daftar 75 gitu. Saya mengiyakan dan saya menyampaikan kegelisahan saya bahwa ada yang perlu menjadi
concern dari pimpinan bahwa 75 ini rentan mendapat label atau stigma tertentu seperti yang saat ini digembor-gemborkan bahwa Taliban menjadi salah satu alasan kenapa tes wawasan kebangsaan ini perlu untuk bersih-bersih dari kelompok tertentu. Padahal sudah jelas kalau kita lihat dari 75 nama tersebut background-nya beragam gitu. Nah, sayangnya pada Selasa lalu, pada tanggal 25 Mei, justru hasil koordinasi pimpinan KPK dan dengan BKN, Kemenpan RB, justru ada penyematan label merah kepada 51 pegawai. Tentu ini kami sangat kecewa ya dan menyesali hal ini terjadi. Tidak sepantasnya bahwa pelabelan ini justru menjadi penghakiman tanpa ada bukti yang nyata dan bisa dibuka dipertanggungjawabkan kepada publik. Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Mbak Ita? Karena menurut Undang-Undang KPK, tes ini bukan entry level untuk menjadi ASN, tapi sebetulnya hanya sebagai prasyarat saja. Kalau kami melihatnya bahwa TWK ini kan adanya di Perkom, kami justru bertanya kenapa tes wawasan kebangsaan ini dipaksakan masuk gitu. Di level undang-undang maupun di PP 41 tahun 2020 itu hanya menyebutkan peralihan. Jadi statusnya adalah beralih, bukan seleksi. Nah, ini yang perlu kami perjelas bahwa maksud awal dari proses ini apa dan kenapa tidak dijelaskan sejak awal. Kalau misalkan memang clear dari awal ada proses ternyata ini seleksi dan ada mekanisme lolos tidak lolos gitu, ya kami bisa mengukur bahwa kalau misalkan nanti kami tidak lolos, ya berarti kami bisa menerima sejak awal gitu. Intinya adalah keterbukaan dari proses ini. Baik, intinya adalah keterbukaan. Mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik buat kita semua. Ita Hoiriah, salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Terima kasih, Mbak Ita. Ya, terima kasih. 2 remaja di Tasikmalaya ditangkap setelah video pornonya beredar luas. Kami segera kembali.